Alun selesai lah, Bu. Biarlah awak tunggu sampailah selesai. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita bercerita tentang Rasulullah, manusia yang paling mencintai kita. Jadi indak bapak mande gitu nampak yang cinta jawab demu, indak suami awak nampak yang cinta jawab, indak anak-anak awak. Rasulullah yang paling cinta. Apa buktinya? Ketika beliau sakratul maut, apa kecil beliau? Ummati, ummati. Antah bilo-bilo awak tak leka layu, antah indak lah dapat doa Rasulullah. Itu keuntungan kita jadi umat Rasulullah itu. Kita lah dapat doa Rasulullah. Bahkan beliau mendoakan, berkahilah umatku di setiap pagi harinya. Jadi seluruh umat Rasulullah di pagi hari itu, Bu, dapat kecipratan doa Rasulullah. Tapi bagi siapa? Bagi yang tak takalok di pagi hari. Kalau takaloknya tak dapat bagian tu, Bu. Jadi ibu-ibu misalnya lah batanggang lah tahajud lah segala macam, tiba subuh sudah subuh tu, Bu, lalok dulu. Ndak kebagian ibu dah. Ya. Yang kebagian yang tak jago. Kalau panek ibu lah duduk saya berzikir-zikir, Bu, biasa rapah badan, tapi Bu selawat tu kebagian, Bu, doa Rasulullah di subuh hari itu. Ya, aja sampai dak kebagian ibu, karena doa Rasulullah tu pasti di ijabah. Rugi awak kena dapat. Ya, Bu. Silakan nikmati dasaki, silakan. Iko aduh dosa umat yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Dosa umat beliau yang paling beliau takut, yang nyo takutkan di Rasulullah umat tu dosanya. Apa? Rasulullah bersabda. Karena sabda Rasulullah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Fakir itu apa? Tak berdayo, miskin. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia akan dibentangkan untuk kalian. Nanti kita bahas ya, Bu, ya. Sehingga sebagaimana dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang zaman dulu maksudnya. Lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berarti hadis ini sahih. Yang sahih itu jelas sanadnya, dari sia ke sia-sia, jelas sanadnya akhirnya sampai ke Rasulullah. Dan itu tidak dipertentangkan oleh ulama siapapun. Kalau lah orang tu ya miraya, di sahih itu artinya. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan Rasulullah? Yang pertama adalah bukan kefakiran, tetapi khawatir dunia akan dibentangkan. Artinya apa, Bu? Nyo perluas rasaki oleh Allah. Bikayo sadonyo umat Rasulullah. Tapi kekayaan tadi membawanya lupa, lalai. Lupa nyo sibuk mengejar dunia. Jadi kalau orang level-level awak kan tak konglomerat mana dah, Bu. Tapi awak disibukkan dengan kerajaan awak tiap hari. Manonya yang kasawahnya sibuk kasawah terus, besok dan maiko itu besok dan buat semayam, kini dia memapo apa tanam besiang manda, itu sepikirannya. Di ma padi nang kadape. Pokoknya termasuk orang-orang yang menggaleh, bayi bali galeh buat cilu dapat piti ko aku tu pembali galeh, aku labonyo. Aku untuk mengalih bisuk lo, aku mengalih di situ, aku untuk belanja anak, aku untuk bayi sibuk dengan dunianya masing-masing. Itu nanya khawatirkan dia Allah, dan akhirnya dunia itu yang membinasakan. Lalai, indak takana nyo basonya kamati le dulu. Inyo tahu nyo basonya kamati, tapi indak takana nyo sama sekali. Nyo sibuk nyo sangko hari bisuk tu masih untuk inyo. Nyo sangko matahari itu masih terbit untuk inyo. Besok rencana ke kasinana, besok ke kasinana. Tanggal sekian ke situ, tanggal sekian ke situ. Itu saja. Tak ada bekalnya. Itu nanya khawatirkan benar di Rasulullah. Ya, Bu. Jadi kalau Rasulullah khawatir, berarti itu terjadi. Kan terjadi gini nak, Bu? Manusia disibukkan, akhirnya nyo berlomba-lombanya. Berlomba-lomba, orang bali ikonya bali tulo, ba akacaronya dapat bali.
berlomba-lomba. Nah, terus yang kedua, yang ditakutkan oleh Rasulullah, hati yang tenggelam pada dunia, penjabaran yang tadi, melalaikan dengan akhirat. Nah, inilah penyebab lahirnya dosa-dosa. Aku diantara dosanya, Bu, ya. Yang hati lalai mengingat akhirat tadi menimbulkan dosa-dosa, diantaranya satu, sholat yang ditunda karena kesibukan. Itu orang kalau cinta dunia, Bu, tertunda sholatnya kan, itu bahayanya karena kesibukan. Yang kedua, berbuat dosa dianggap biasa. Biasa sih nanti nih, Bu, tadanga dewa kan, si anu anaknya tuh lambe anak dulu baru nikah, zaman kini biasa sih, dikicok dulu, baru diakuan dijadian, nggak mau dia itu lah, kak pintu lu, kak segel lu, lah jadi orang biasa sih. Dosa dianggap biasa. Itu akibat orang yang cinta dunia tadi. Jadi orang yang cinta dunia itu artinya hanya dunia pikirannya, dah do akhirat seketika lah ya. Yang pertamanya melalaikan sholat karena kesibukannya. Yang kedua, perbuatan dosa dianggap biasa. Yang ketiga, taubat yang ditunda-tunda. Bekolah, awak muda baru andul le do. Kalau lagi kayak itu wajarnya taubatnya ke mati soalnya. Awak andul awak takut baru. Ditunda-tunda taubat tadi. Jadi masa mudanya, masa kuatnya yang pergunakan tuh berhahahi sesuku hatinya. Itu orang yang cinta dunia. Yang ketiga, hati keras, lisan dusta. Itu lah Bu penyakitnya. Hati keras, maksud hati keras, ndak namuh diajak orang karena nelok dah. Lah ditunjukan deh orang. Sembayang lah kalau hari pamonat ingin di nirel hari rajin lah kalau sholat. Nirel saya nak sembayang jadi kan nirel kecil kan. Yang salah nirel, bayang dia yang nirel. Kare hati tidak dia menerima itu. Wah, lah kan jajal tidak tentu habis sembahyang. Itu bahaya ya, Bu. Nah, terus lisan yang dusta. Ndak ada nanya kecean di lidah aku selain duto saya sadar. Yang penduto tadi, Bu. Apa contohnya penduto, Bu? Ndak sesuai dengan sebana jo keadaan dah. Indak sebana dah. Mira senang bare gak sekitar mira di tuh bare doa aja. Padahal barenya udah sekaruang tuh nah. Nyo cameh bare deh hujan-hujan sih bekut aduh bare deh ndak pandeh ribu. Itu nyo camehan. Itu jadi dusta. Orang yang cinta dunia tadi. Kan kalau cinta dunia takutnya nak makan di dunia boleh kan? Ndak nio nyo menyalang kawan. Itu bahaya. Terus ibadah tinggal ritual saja tanpa ruh. Kok gak mendalam buat kaji seketik, Bu? Ibadah itu tinggal ritual saja. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus baca Al-Quran, tinggal ritual saja. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum. Indah aduh kisahnya seperti Allah. Padahal sholat tadi apa nan sholat itu? Sholat itu adalah jembatan penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Dan sholat itu adalah waktu bagi kita untuk meminta kepada Allah. Waktu bagi seorang hamba untuk mengadu ke Allah. Kan tak gitu kecil Allah. Hayya 'alas shalah. Mari. Kan marilah sholat ya Allah. Sholatlah. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, menghadaplah kalian, mintalah kalian kaduan sadua pun engkau resahkan wahai hambaku ya Allah. Kaduan kalian bisa di dan sadonya. Itu kecil Allah. Hayya 'alal falah. Baik, mari siapa yang ingin menang? Siapa yang ingin menang, sujudlah si kuat. Itu yang panggil dia Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan dan menyembah engkau ya Allah lah, dan sembah engkau lah, rukuk sujud dan ke engkau ya Allah, karena engkau dan beribadah ke engkau perlu dan meminta ya Allah, ke engkau dan mengadu, engkau nan tahu sadonyo aib nan adu di diri dan kuah, engkau nan tahu sado kelemahan dan kuah, engkau nan tahu sagalonyo nan dan butuhkan ya Allah. Itu dikadukan ke Allah. Apabila seorang hamba membaca kok dulu disiko caro solat memaknai Al-Fatihah. Biarlah Bu, waktu kan masih ada, biar makin cinta ibu-ibu di solat. Ambo beraja pula solat Bu. Mana nyoko merinti.
Ayo bu tadi. Inti membiak. Ku bu jawaban. Menangis awak bu. Kalau ibu paham iku bu dalam solat ibu luar biasa bu menangis bu. Wah. Di saat seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kan Al-Fatihah ya bu ya. Nah, di saat hamba membaca itu, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Itu kata Allah. Kasihannya kecen di Allah tuh. Kasihannya kecen di Allah. Ka malaikatnya kecen di Allah. Nyo banggakan di Allah tadi ka para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oi malaikat jadilah hamba dia memuji dan Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku mengulangi pujiannya untukku. Jadilah malaikat nyulang di hamba dia memuji dan tenang. Nah. Maliki yaumiddin. Ajawi Allah di situ. Majjadani abdi fawada ilayya abdi. Hambaku mengagungkan aku. Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Dah ke menangis ibu Tuhan. Hamba dia lah nyuserahan urusannya kalian saduhai para malaikat. Calialah dengan kau Tuhan. Di saat ibu membaca Maliki Yaumiddin, hamba dan Allah nyuserahan kalian segala masalahnya Tuhan. Jadi wajib dia menolongnya lain. Kan itu kesudahnya tuh. Dibanggakan di para malaikat. Sudah itu di saat hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah di situ bu? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Oke Allah, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang ia minta. Undi masya Allah. Jangan otak. Undi kau Allah menyaksikan ke malaikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kece awak dalam solat. Apa kece Allah? Ini antara diriku dan hambaku. Aku akan berikan sesuai dengan yang dia minta. Dan Allah tidak mengingkari janji. Jadi itu solat yang ada ruh itu hidup. Tersambung hatiku batinku ke Allah. Indah sekedar ibu baca sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Itu enggak ada artinya itu. Ibu resapi satu persatu. Nyobanggakan di Allah ke para malaikat ibu dalam solat. Kan luar biasa. Itu. Jadi kini ibadah tuh hanya tinggal ritual, kebiasaan saja. Indah ada ruhnya, indah ada nyawanya dalam ibadahnya tadi itu. Kau baca Al-Qur'annya mau dituplonya baca Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Padahal di situ apa tuh? Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah Al-Qur'an dari Allah. Itu nak. Mudi itu yang sampaikan iku Al-Quran. Sementara awak lama sih melakukan Al-Quran. Mudi iku sementara Al-Quran itu. Tak mulia dulu. Mulia Al-Quran kamu dari Allah datangnya. Itu yang ibadah tanpa ruh tadi model itu. Asalnya baca tuh kau yang letakkan Al-Quran sembarangan. Lebih beragu pada dunia dan seisinya Al-Quran itu bu. Al-Quran itu penuntun awak bu. Al-Quran itu yang akan menolong awak di surga. Indah siapa-siapa nang menolong Al-Quran nang menolong ibu isu. Masuk ibu dalam kubunya dampingi ibu di Al-Quran. Daknya tinggal ibu di Al-Quran tadi do sampai malaikat menanya ibu. Jadi tolong ibu cintai Al-Quran tu lah ibu baca taruh. Baca taruh kalau mang takut ibu kalau ada iman di hati ibu pasti bergetar ibu kini mendengar kecek ibu. Bergetar hati ibu kini mendengar dan bertekad ingin memperbaiki. Tapi bagi yang biasa-biasa saja itu belum kadar imannya. Asahlah hati itu, asah. Kalau indah awak masah, tidak ada orang lain yang mampu masahnya. Awak sendiri yang menghadirkan kesadaran tadi. Kenapa? Terus yang kedua kecil Rasulullah yang ditakutkan lagi dari Rasulullah, syirik kecil. Penyakit syirik kecil.
Apa itu syirik kecil? Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya syirik kecil itu, Bu. Jadi riya tadi, apa yang riya, Bu? Pamer. Beribadah agar dilihat orang. Dia nampak di orang, dia yo soleh nyonda, dak tinggal masjid dia dole mapo, tarang azannya menggari sekali. Puji dan diurang. Nah, terus beramal ingin dipuji, beramal agar dipuji, bagi orang sedekah kanin bantan orang sedekah sadonya, oh dan hebat, dia bisa mengumpulkan sedekah banyak-banyak, dan salurkan banyak-banyak. Indah ada orang memuji, berusaha biar orang tu memuji. Dan patang tu lah kasih tu dan lah kasih nak dan dapat sekian tu dan bagikan. Itu apa nama tu? Ria. Sudah itu berbuat baik demi pengakuan. Itu syirik kecil tu. Berbuat baik tu demi pengakuan atau validasi bahasa orang sekolah. Pengakuan tu biar dapat pengakuan dari orang. Si Mila tu yang eloknya nak. Elok je. Ingin sana mana telingo mendangai itu nak. Ayo ibu dan elok bana dan bu. Mau kasih bu. Elok dan you bu. Dan aku nak nado bu dan nagih sana bu. Biarlah dia nak makan dan nagih sana. Berapi-api nyo ngecek. Aku berapi-api lo kasih ko situ. Nyo biar dapat pengakuan di orang sana gari baso nyo elok. Itu Ria. Ria tu setipis kulit hari, hati-hati bu je sebab Ria tu. Minta perlindungan ke Allah. Ke Allah minta perlindungan, awak nak mampu dah bu. Tidak mampu yang namanya manusia suku dipuji, tapi minta pertolongan Allah. Nah, itu. Terus dosa ria itu tidak terasa Bu, tapi mampu menghapus pahala. Ya puih pahala termasuk amal-amal yang lain, nyapuh di ria tadi. Terus yang ketiga, lisan yang menghancurkan amal. Itu yang takuti di Rasulullah. Jadi gini kan, lisan yang menghancurkan amal. Apa sabda Rasulullah? Sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kata. Kan ya Bu? Sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kata. Nggak kok? Satu kata. Simpan dalam memori Bu. Tanpa ia pikirkan. Dak nyo pikir kecek satu kata, dak nyo pikirkan. Namun kata itu menyeret dia ke neraka sejauh barat dan timur. Itu awak menganggap sepele Bu, remeh sewaknya kan. Tapi satu kata kunyo tekankan di Rasulullah, satu kata itu mampu menyeretnya ke neraka sejauh timur dan barat. Lisan ko ringan bananya, ringan bana menyabui orang. Nah, apa dosa lisan diantaranya? Ko hadis riwayat Bukhari Bu. Nah, gibah, dusta, fitnah, merendahkan orang lain. Itu kerajo lisan Bu. Lisan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah, lisan pula yang akan mengantarkan kita ke neraka. Bahayu lisan Bu. Gibah, apa itu gibah? Ndak, gibah dak gunjing dah. Lacok sih kita bahas mah. Saya nalai menyimak gibah apa gibah? Gibah itu menyabui tentang seseorang itu benar. Iyo serupa itunya, umpamonyo. Oh, unepi umpamona. Unepi anak nepi selingkuh. Kau contoh ya, selingkuh anak nepi. Nampak di orang di singkarak itunya berdua-dua jaleh lah iyo memang selingkuhannya. Nyo bicarakan di si Dewi, umpama nampak di si Dewi. Nyo sapi di si Dewi diganti yang tu dulu, dan nampak anak Nebi tadi. Nyo selingkuh di singkarak. Yu bana aja fitnah-fitnah orang. Tidak sabananya tu. Tahu deh nyo tu pajak tu babininya naniku nyo balaki lo. Tu mana nyo dua-dua sekarang pada itu. Nyatu tu gibah dan dosonya apa mau hapus segala amalan itu. Sudah amalan ibu dihapus, dosa orang nabu gibahi, dosa dari anak nepi tadi nyo tampung sadunya di sini. Beruntung orang digibahi Bu. Itu yang benar nabu yang benar disabut. Apalagi kalau tak benar orang dibaca Bu. Indah ada orang seperti itu dah basabui bakecian.
Weh, tahu tak siapa tu ha? Hanya malarian laki orang tu nah. Ini juga mana-mana dah. Itu jaleh gunciang. Sedangkan nyatu orang model itu dibicarakan lah hapus amalan awak sadonyo sudah itu dosa orang yang kita gibahi kau aksa. Apalagi orang difitnah, tidak ada orang model itu dikecean bantu itu. Aja ni utang tayanya, utang banyak nak sebeli pinggang nah. Ada yang tidak ada orang berutang sebeli pinggang nah. Kalau tidak berutang orang tidak ada orang zaman kini pinggang berutang sadu. Negara sih berutang ya nak. Nah, itu. Jadi Bu, awak penusi ku Bu, yang paling susah mulut ku menjaga mah Bu. Hal yang susah menjaga mulut ku. Hati-hati Bu, hati-hati benar. Apa mau agak terpeleset seketik capek Bu tarik lidah Bu tu balik astagfirullahalazim. Tolong den ya Allah jaga lisan den ku. Minta tolong ke Allah. Awak sih seorang nak mampu dah Bu. Kadang tak sadar awak nyabu orang gitu. Tidak kecewa awak bergerah-gerah aja nah. Atau merendahkan orang lain. Biasa sekali merendahkan orang lain. Alun tahu nasib kau ledo. Jadi itu aja aku nak tunggang tungginya nak makan dah. Alun tahu ledo. Jangan direndahkan orang lain. Jadi itu dak donan tantu celah sembayang indah apa indah bercakap se kerajo baca arui se mulia balai ilia balai mulia balai itu kerajo nya maru-aru se kena kedin. Itu merendahkan orang ndak mulia. Wa ndak tahu hidayah tu bila tibonyo dan kasihannya agih Allah wa ndak tahu. Boleh jadinya seorang ahli maksiat nampak di Cimatua pagi petang dak ada nak selesai kerajo celah do. Nanyo kecen dak ada nak nelok celah do. Cari se keluar sadonya. Boleh jadi bantu itu Bu, tapi tidak mustahil. Dapat hidayah Allah berubah langsung. Sementara awak nampak kecen tadi. Jadi awak makin yo tutui wa dia Allah. Itu nanyo takuti di Rasulullah. Jadi sesuatu yang ditakuti Rasulullah Ibu, waspadai di awak surang. Oh itu nang kau takuti Rasulullah, ada yang waspada dunia ni. Dan jago solat dan jago dan tak apa bana di dunia. Dunia silahkan tapi jangan dipaturuian. Nah dan terus yang keempat menunda taubat hingga datangnya ajal. Itu semuanya tadi ditunda-tunda taubatnya awak alun le mundur tagok baru. Tarang matahari di baru alun le. Kok nampak orang lah gaya lah rajin ke masjid, rajin pergi mengaji, jilbabnya lah panjang-panjang, nyolah wajarnya lah gaya lah bon tanah. Awak alun lah. Awak pakai saya cekik Maria tu. Macam saudari awak tadi kan pakai aku cekik Maria. Nyo kini jangan dipakai yang model tu lagi. Ya. Rubah lah ya awak lah bertobat. Kalau lah bertobat tu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Ibu. Nah, itu yang dia pun di Allah. Terus apa kata Rasulullah? Menunda taubat hingga ajal. Sabda Rasulullah, Bu, sahih. Setiap umatku akan masuk surga. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan, yang meleh, yang dak nio. Nya tanya di para sahabat, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang mentaatiku, ia masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, dialah yang enggan. Hadis riwayat Bukhari. Bu? Jadi Rasulullah tu paling takut umatnya tu kalah melawan hawa nafsu. Jadi ikuti Rasulullah Bu. Apa yang disampaikan Rasulullah ikuti dan itu pun semampu. Kalau Rasulullah diikuti sepenuhnya tidak bisa ada Bu. Batamu barat di timur hendaknya kebisaan. Karena beliau solat sampai kakinya bengkak-bengkak. Enak, ada kata dia. Baik Bego, jadi salamu wa angok masih ado. Terus hati wak masih bergetar mendengar nama Allah. Pintu tobat tu masih terbuka untuk Allah. Jadi bertobatlah. Ya Bu, bertobat yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemendengar seorang pemuda datangnya ke Syekh. Tadi lu membaca. Datang ke seorang Syekh, itunya mengecek. Wahai Syekh, dan doa dan tak tabadu dah Syekh. Sembahyang dia lah dan jago 5 waktu je. Azan orang dia lah berduduk sekali. Mengaji dan baca itu taruh bersedekah dan lain puluh dalam samping dan bersedekah puluh. Tapi tak ianya kabulkan doa dan ya Allah ya Syekh. Allah subhanahu wa ta'ala.
aja wek saya tadi deko sebagai apa dia awak pedoman dia karena awak banyak punya lah mode itu nak wala merasa macam itu Allah itu jadi jawab saya tadi seperti apa menyampaikannya kecek saya itu intinya seperti itu Bu. Engkau tidak yakin Allah akan mampu mengeluarkan engkau dari kesulitan engkau. Jadi adu terbersih di hati engkau tuh, engkau tidak yakin. Itulah prasangka awak ke Allah tuh. Rasanya tidak kemungkin engkau itu dapat. Hati sebab siap. Itunya jawab di pemuda tadi. Tidak doa buruk sangko ke Allah dah syekh. Engkau tidak buruk sangko dah. Engkau tahu Allah yang akan menolong kau, tapi engkau ragu. Itu. Jadi syarat berdoa apa, Bu? Yakin, jangan ragu. Mintaan karena sekun fayakun, jadi maka jadi, tidak do diragukan. Di setiap kali ibu berdoa, nah ibu lah rajin solat, ibu jago solat sunat ibu lai, solat tahajud lai, mengaji lai ibu sadonya tu ibu berdoa, yakin ibu Allah pasti maginya, karena itu janji Allah dan insya Allah tidak berhenti. Arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Dari lo tiba pertolongan mereka tak tabado dia meminta doa kecil pemuda tadi. Itu kan umum lazim lah itu nih, Bu. Itu. Jadi jangan dikaluan bahasa itu. Yakin ya Allah kondak kini besok engkau tahu waktu yang tepat di lo lagi. Itu ya Bu. Kalau bukan hari ini. Ayo, itu yakin lah ya Bu ya. Jadi itu cara berdoa ya Bu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ibu nak, ambok